Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya cerita yang, luar biasa. Kisah perjalanan seorang peretas etis. Betul. Ini berdasarkan wawancara mendalam langsung sama orangnya. Iya, sumber kita ini transkrip wawancaranya. Dia cerita belak-belakan dari masa lalunya yang, agak kelam, pakai skill komputernya buat mendanai kecanduan narkoba. Sampai akhirnya berubah total ya. Jadi sosok yang sekarang malah memburu predator anak di internet. Persis. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba pahami apa sih titik baliknya, terus seperti apa realitas kejahatan siber yang dia hadapi ini. Dan yang penting juga, apa pelajaran soal keamanan digital yang bisa Anda semua ambil dari pengalamannya? Oke deh, langsung aja kita bongkar ya. Iya, ini kisah transformasi yang bisa dibilang ekstrim banget. Sumber ini kasih kita akses ke sudut pandang yang unik kan, orang yang pernah di sisi gelap. Dan sekarang pakai kemampuannya justru buat melindungi yang paling rentan. Menarik banget ngelihat gimana satu momen, satu insiden bisa ngubah segalanya. Betul sekali. Nah, soal pemicunya nih, apa sih yang bikin dia berubah sedrastis itu? Di wawancara itu dia cerita detail ya soal ini. Iya, dia cerita ada satu momen krusial. Waktu itu dia lagi di rumah temennya, terus istri temennya ini kirim pesan ke dia. Pesan apa? Isinya 2 tangkapan layar, screenshot dari sebuah website. Dan isinya ini, benar-benar mengerikan. Mengerikan gimana? Boleh cerita sedikit detailnya? Oke, jadi satu gambar itu nunjukin punggung anak kecil di bak mandi, tapi yang bikin merinding itu judul postingannya. Judulnya? Iya, judulnya itu kayak ngasih isyarat niat jahat si ayah malam itu. Bunyinya kira-kira, mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi malam ini, gitu. Astaga. Nulis fantasi-fantasi menjijikkan mereka tentang apa yang mau mereka lakuin ke anak itu. Ya ampun. Dan yang bikin makin ngeri, situs ini kan bukan di dark web ya katanya. Nah, itu dia. Ini yang bikin dia marah banget. Situsnya ada di clear web, internet biasa yang kita pakai sehari-hari, siapapun bisa nemuin. Wah, begitu lihat itu, dia langsung pamit dari rumah temennya. Udah, tujuannya cuma satu. Situs itu harus turun. Harus saat itu juga. Terus apa yang dia lakuin? Langsung hajar gitu aja situsnya? Niat awalnya sih sebenarnya lebih simpel. Dia cuma mau lakuin serangan DOS, Denial of Service. Biar situsnya mati aja, nggak bisa diakses. Oke, sekedar mematikan ya? Iya, tapi pas lagi proses itu, dia nemu celah. Celah yang bikin dia bisa ngelakuin lebih dari sekedar matiin situs. Oh ya? Apa tuh yang dia temuin? Dia berhasil ekstrak data pengguna dari database situs itu. Data pengguna? Semuanya? Bukan, dia hati-hati banget. Dia nggak download materi ilegal, kayak foto atau video anak-anak itu. Sama sekali nggak. Yang diambil cuma data berbasis teks. Teks aja? Contohnya? Ya kayak username, alamat email, terus isi percakapan pribadi antar pengguna, diskusi di forum mereka, pokoknya semua yang bentuknya teks. Oke. Nah, dari data teks itu kan ada temuan yang bikin kaget banget soal adminnya? Betul, ini dia nih. Ternyata admin situs itu daftar pakai alamat Gmail pribadinya, yang asli. Serius? Kok bisa seceroboh itu? Iya kan? Nah, pas ditelusuri dari alamat email itu, ketahuan siapa orangnya. Siapa dia? Namanya Nathan Larson. Yang lebih mengejutkan lagi, dia ini politisi. Pernah 2 kali nyalonin diri jadi anggota Kongres AS di Virginia. Politisi? Nggak nyangka? Dan gak cuma itu, si Larson ini ternyata juga punya pandangan ekstrem lain. Kayak supremasi kulit putih gitu, terus secara terbuka dukung legalisasi materi pelecehan anak. Gila kan? Ini poin penting sih. Predator itu bisa datang dari mana aja, latar belakangnya nggak terduga. Bener banget. Nah, udah punya data sepenting itu, tahu siapa dalangnya, apa langkah dia selanjutnya? Lapor polisi. Harusnya gitu ya. Dia coba lapor ke banyak pihak. Datanya dia kasih ke NCMEC, itu National Center for Missing and Exploited Children, terus ke pengacara di Florida, Virginia. Nggak cuma itu kan, ke media juga. Iya, dia bahkan kontak 11 reporter dari media-media besar yang udah punya nama. Berharap banget ceritanya diangkat, biar orang tua waspada. Responsnya gimana? Kan buktinya kuat tuh. Nah, ini bagian yang bikin frustrasi. Awalnya, kata dia, reporter-reporter itu antusias banget. Minta detail lagi, kayaknya sih mau diberitain. Tapi, satu persatu 11-11-nya mundur. Nggak jadi muat beritanya. Loh kok bisa? Kenapa?
Alasannya sama semua. Tim hukum dari media mereka nggak ngasih izin. Katanya terlalu berisiko soal hukum dan tuntutan pertanggungjawaban, liability, kalau ngeberitain info hasil retasan. Waduh, padahal tujuannya baik ya. Iya, dia bahkan sampai nawarin kompromi. Oke deh, nggak usah sebutin detail data saya. Beritain aja kalau situs ini ada, bahaya, biar orang tua waspada. Terus diterima. Tetap ditolak mentah-mentah. Bisa bayangin nggak sih gimana frustrasinya dia? Udah nemu hal seburuk itu, udah ngumpulin bukti, malah nggak bisa diungkap. Pasti kecewa berat ya. Banget. Dan puncaknya itu sekitar 6 bulan setelah dia lapor. Si Nathan Larson, admin situs itu, akhirnya ditangkap polisi di Denver. Ditangkap karena situsnya. Nah, itu dia masalahnya. Bukan karena situsnya. Dia ditangkap karena kasus penculikan anak perempuan umur 12 tahun. Astaga. Dan yang bikin dia makin gondok, nggak ada satupun berita penangkapan si Larson ini yang nyebut-nyebut soal situs mengerikan yang dikelola itu. Padahal udah dilaporkan berbulan-bulan sebelumnya. Jadi laporannya kayak nggak ada gunanya gitu ya waktu itu? Sia-sia? Iya, rasanya gitu. Seolah nggak ada dampaknya sama sekali. Terus gimana ceritanya akhirnya bisa keungkap ke publik? Butuh waktu lama dong. Lama banget. Bertahun-tahun kemudian malah. Ceritanya baru meledak setelah ada klip wawancaranya yang viral di Instagram. Viral? Ya, ditonton hampir 10 juta kali cuma dalam semalam. Nah, gara-gara viral itu, dia dihubungi sama kelompok jurnalis investigasi, namanya Project Veritas. Project Veritas? Kayaknya sumber kita ada catatan ya soal kelompok ini. Ada. Dia bilang sih, kelompok ini cenderung berhaluan kanan. Tapi dia juga nekenin, dia nggak peduli afiliasi politiknya apa. Waktu itu, pokoknya dia butuh bantuan siapa aja yang mau nyebarin info dari data yang dia punya itu. Oke, masuk akal sih. Terus apa yang terjadi setelah dia kerjasama Project Veritas? Mereka mulai investigasi ulang database pengguna situs yang dia amankan itu. Kan awalnya dia kira cuma 3.000-an pengguna ya. Ternyata lebih. Jauh. Dia nemu file backup di servernya, ternyata isinya 7.000 pengguna. Dari jumlah segitu, mereka fokus dan berhasil identifikasi pasti sekitar 500 orang. 500 orang teridentifikasi. Ada temuan penting dari situ yang nunjukin dampak datanya. Nah, ini dia fakta penting kedua. Dari 500 orang yang keidentifikasi itu, ternyata 12 orang diantaranya di kemudian hari kena dakwaan kejahatan terhadap anak. Setelah data dilaporkan. Iya, setelah data ini dilaporkan ke NCMYC dan coba disebar ke media dulu itu, ini nunjukin banget potensi pencegahan kejahatan yang mungkin hilang karena laporannya nggak ditindaklanjuti lebih cepat atau serius. Mungkin ada kejahatan yang bisa dicegah ya. Bisa jadi, sayang banget. Selain pengguna, ada temuan lain soal infrastruktur situsnya. Siapa yang hosting? Ini juga bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Ternyata, situs web mengerikan itu dihosting sama Frederick N. Frederick N? Siapa tuh? Salah satu pendiri The Pirate Bay. Hah? Pendiri Pirate Bay? Kok bisa? Masa dia nggak tahu isinya? Nah, sumber kita ini bilang dia punya bukti chat pribadi antara Frederick N. sama si admin, Nathan Larson. Pas dilaporin soal konten mengerikan di situs itu, si Frederick N. ini jawabnya enteng banget. Jawab apa dia? Kurang lebih dia bilang, oh udah saya cek kok situsnya. Kayaknya cuma isi komentar troll sama foto-foto liburan anak-anak biasa aja. Foto liburan? Padahal deskripsinya tadi. Wah, susah dipercaya. Beneran, susah diterima akal sehat. Dan katanya nih, sampai wawancara ini dibuat, si Frederick N. ini belum pernah dimintai pertanggungjawaban publik soal keputusannya itu. Rangkaian kekecewaan ini semua kayaknya bikin dia ganti strategi lagi ya? Iya betul. Dia ngerasa sistem hukum, media kok kayaknya gagal melindungi korban. Jadi dia mikir, oke, harus ada cara lain. Cara yang lebih langsung. Cara langsung gimana? Dia mulai kerjasama bareng temennya, Dustin Poirier. Dustin Poirier, petarung MMA itu kan? Yang julukannya Scrappy. Nah, itu dia. Mereka mulai melakukan apa yang bisa dibilang aksi main hakim sendiri lah ya, vigilante justice tapi di tingkat lokal. Ngapain mereka? Mereka pakai aplikasi kencan gay kayak Grindr. Bikin profil palsu, pura-pura jadi remaja gitu. Terus nungguin orang dewasa yang coba ngedeketin remaja ini buat tujuan seksual. Terus dijebak gitu? Gimana caranya? Mereka atur ketemuan. Nah, konfrontasi pertama mereka, kacau banget ceritanya. Kacau gimana? Ketemuannya di tempat umum, rame,
Targetnya panik, lari ke restoran, ngumpet di kamar mandi. Polisi sih datang, tapi ya gitu. Karena buktinya didapat dari warga sipil pakai cara jebakan, polisi jadi susah nindaknya secara hukum. Tapi mereka nggak kapok. Enggak dong, malah belajar dari situ. Mereka bikin taktik baru. Misalnya, milih lokasi ketemuan yang lebih sepi, kayak parkiran supermarket gitu. Oke, lebih terkontrol ya. Iya. Terus, mereka juga punya cara buat nahan target sambil nunggu polisi datang. Kan mereka udah kontak polisi duluan sebelum ketemuan. Cara nahan. Unik juga. Gimana tuh? Salah satunya, ini agak aneh sih, tapi mereka minta targetnya push-up, sambil disuruh ngaku niatnya apa atau janji nggak ngulangi lagi. Push-up. Buat apa? Tujuannya yaitu tadi, buat nahan dia di lokasi aja, ngulur waktu biar polisi keburu datang dan ambil alih secara resmi. Tapi kan aksi vigilante kayak gini bahaya ya. Secara hukum terutama. Banget. Dia sadar banget risikonya. Kalau dia terus-terusan begini, kredibilitasnya bisa hancur di mata hukum. Nanti kalau dia perlu jadi saksi penting di kasus lain, riwayat main hakim sendiri ini bisa dipakai buat nyerang dia. Terus dia berhenti dong. Dia beralih, cari pendekatan yang lebih formal dan terstruktur. Akhirnya dia gabung sama Sentinels Foundation. Sentinels Foundation. Apa itu? Itu organisasi nirlaba. Isinya mantan-mantan personel militer elit, agen federal gitu. Yang penting, organisasi ini kerjanya rapat banget sama lembaga penegak hukum federal. Jadi ini kayak evolusi pendekatannya dia ya? Dari aksi langsung yang berisiko, jadi lebih sistemik gitu. Tepat. Gabung sama Sentinels bikin dia bisa kerja di skala yang lebih gede, nyasar jaringan kejahatan yang lebih terorganisir. Mungkin kerjanya jadi nggak terlalu kelihatan ke publik ya sekarang, tapi dampaknya bisa lebih gede dan pastinya sesuai koridor hukum. Tujuannya tetap sama ya, melindungi anak-anak. Betul. Nah, semua pengalaman dia ini ngeliat konten parah, frustrasi sama sistem, sampai konfrontasi langsung, kayaknya ngebentuk pandangan dia jadi keras banget ya soal pelaku kejahatan ini. Keras banget. Di wawancara itu dia terang-terangan bilang nggak percaya sama konsep rehabilitasi buat predator anak. Nggak percaya rehabilitasi. Terus solusinya menurut dia apa? Menurut dia, ya ini pandangan dia yang diakui sangat keras, satu-satunya solusi itu hukuman mati. Wow, hukuman mati. Apa alasannya? Ada 2 dasar utamanya. Pertama, statistik pelecehan anak yang menurut dia parah banget. Dia nyebut angka umum 1 dari 4 perempuan, 1 dari 20 laki-laki pernah ngalamin pelecehan seksual sebelum dewasa. Statistiknya emang mengerikan sih. Terus yang kedua? Kedua, keyakinan dia kalau banyak pelaku itu dulunya juga korban. Jadi ada siklus kekerasan gitu. Menurut dia, siklus ini harus diputus permanen. Kalau enggak, ya korban bakal terus nambah dari generasi ke generasi. Itu logikanya dia. Pekerjaan kayak gini tiap hari ngadepin sisi tergelap manusia. Pasti berat banget ya buat mental. Gimana dia ngatasinnya? Apalagi dia akan punya latar belakang di kesehatan mental juga. Ironisnya di situ, meskipun dia dulu punya fasilitas kesehatan mental dan rehab narkoba, dia ngaku ngelola dampak psikologis kerjaannya ini susah banget. Dia bilang sih pas kerja dia lumayan bisa misahin emosi, compartmentalize gitu. Tapi tetap ada efeknya ya? Iya, dia sadar banget ada efek bawah sadar yang nyelip. Dia ngalamin masalah fisik yang gak jelas penyebabnya, sering mimpi buruk atau night terror. Dia juga ngaku terang-terangan kalau ini semua ngaruh banget ke kehidupan pribadinya. Wah. Ini pelajaran penting juga ya, kerjaan mulia pun ada harga mahal yang harus dibayar secara personal. Benar banget. Selain dampak psikologis, ada juga tragedi personal yang dia ceritain terkait bahaya lain yang juga sering nyambung ke dunia maya ini. Oh ya? Apa itu? Dia cerita sedih banget soal kehilangan sahabat baiknya, namanya Ricky, overdosis fentanyl. Fentanyl lagi ya? Gimana ceritanya? Dia yang nemuin Ricky udah nggak bernyawa di kamar mandi. Ricky ini nyuntik heroin, tapi kemungkinan besar heroinnya itu udah dicampur fentanyl tanpa dia tahu. Ya Tuhan, fentanyl ini emang bahaya banget dan gampang didapat ya katanya sekarang. Betul, cerita ini benar-benar nunjukin bahayanya narkoba, apalagi fentanyl sintetis yang kuat banget ini. Kata dia, sekarang fentanyl gampang banget diakses, sering dibeli online lewat pasar gelap di dark web. Dampaknya luar biasa ngerusak. Dia bahkan cerita kehilangan banyak teman masa kecil dan keluarga juga ya gara-gara ini. Iya, dia bilang hampir semua teman masa kecilnya dan separuh keluarga dari pihak ayahnya udah hilang karena kecanduan, terutama fentanyl. Ngeri banget sih. Nah, dari semua pengalamannya ini, yang baik dan buruk, ada nggak sih pelajaran praktis soal keamanan siber yang bisa kita, Anda semua ambil? Yang dengerin, pelajaran keamanan praktis nomor 1 yang dia tekenin banget, jangan pernah pakai ulang password yang sama buat banyak akun online.
Oke, jangan pakai password yang sama. Kenapa itu bahaya banget? Simpel aja. Kalau satu akun Anda kena retas, misalnya akun di situs belanja online yang keamanannya kurang bagus, terus passwordnya bocor, Mm-mm. semua akun lain Anda yang pakai password sama, email, medsos, apalagi perbankan, jadi ikut rentan banget diambil alih. Gampang banget buat pertas. Terus solusinya gimana dong? Susah kan ngapalin banyak password beda. Makanya rekomendasi dia jelas banget. Pakai pengelola kata sandi atau password manager. Banyak kok pilihannya. Ada one password yang dia sebut, atau fitur bawaan di browser kayak Google Chrome juga bisa. Nanti dia yang bikinin dan simpenin password unik dan kuat buat tiap akun. Oke, password manager ya. Selain password, ada lagi nggak jebakan lain yang perlu diwaspadai? Kayak fitur autofill gitu. Kan praktis tuh. Justru itu. Autofill memang enak, tapi dia ngingetin buat ekstra hati-hati. Kenapa? Karena Pertas bisa nyisipin kolom formulir yang nggak kelihatan. Hidden fields di halaman web. Kolom nggak kelihatan, maksudnya? Jadi, pas Anda pakai autofill buat ngisi nama atau alamat di kolom yang kelihatan, data sensitif lain yang kesimpan di autofill Anda, nomor kartu kredit, tanggal lahir, dan lain-lain, bisa ikut keisi otomatis di kolom siluman itu. Langsung kekirim ke Pertas tanpa Anda sadar. Wah, licik banget caranya. Ada lagi ancaman lain yang perlu kita tahu? Dia juga nyebut soal resiko SIM swapping. Pernah dengar? SIM swapping? Kayak gimana tuh? Itu teknik di mana penjahat berhasil ngeyakinin operator seluler Anda, entah gimana caranya, mungkin rekayasa sosial atau ada orang dalam, buat mindahin nomor telepon Anda ke kartu SIM punya mereka. Terus kalau nomor kita diambil alih, bahayanya apa? Bahaya banget. Begitu mereka kuasai nomor telepon Anda, mereka bisa nerima semua SMS Anda. Termasuk apa? Kode OTP? Kode verifikasi 2 langkah buat login akun penting. Wah, iya juga ya. Berarti akun bank, medsos, email, semua bisa dibobol dong. Persis. Makanya SIM swapping ini bahaya banget. Ada alat praktis lagi nggak yang dia saranin buat perlindungan sehari-hari? Ada satu alat simple, tapi katanya efektif banget. Dia sempat demoin juga. Namanya USB Data Blocker. Pernah lihat? Bentuknya kayak adaptor kecil gitu. Data blocker. Buat apa tuh? Jadi, ini dicolok di antara kabel USB sama port charger. Misalnya pas Anda ngecas HP di USB publik, kayak di bandara atau kafe, atau nyolok ke komputer orang lain. Fungsinya? Fungsinya simpel, cuma ngalirin listrik buat ngecas aja, tapi ngeblok total transfer data. Jadi aman dari serangan juice jacking atau kabel jahat kayak kabel OMG yang dia tunjukin itu. Kabel OMG? Apaan tuh? Itu kabel yang kelihatannya kayak kabel charger biasa, tapi sebenarnya bisa dipakai buat nyuntikin perintah jahat atau nyolong data dari HP kita pas dicolok. Ngeri kan? Makanya data blocker ini lumayan berguna. Pengalaman dia luas banget ya. Dari sisi peretas, dia cerita juga kan pernah ngeretas platform rekam medis ZenCharts, malah direkrut, terus bikin perusahaan keamanan siber sendiri, penetesters.com. Iya, ironis ya. Sampai menjelajahi dark web. Ini semua kayaknya benar-benar negasin betapa bahayanya dunia digital sekarang ini ya. Banget. Dia juga ngelurusin dikit soal dark web. Itu bukan tempat mistis yang kepisah gitu aja. Itu bagian dari internet juga, tapi dirancang buat anonimitas. Biasanya diakses pakai jaringan Tor. Isinya apa aja emang di sana? Macem-macem. Ada situs berbagi info yang legal dan penting buat jurnalis atau aktivis di negara-negara tertentu. Tapi ya, nggak bisa dipungkiri, banyak juga pasar gelap ilegal. Jual narkoba, kayak fentanyl tadi, senjata, data curian. Dan konten mengerikan lainnya ya? Sayangnya iya, termasuk konten pelecehan anak yang paling parah dan layanan ilegal lainnya. Kemudahan akses ke hal-hal berbahaya secara online ini dampaknya nyata banget dan mematikan di dunia kita. Dengan semua bahaya ini, apa pesan utama dia buat para orang tua yang mungkin lagi dengerin kita sekarang? Pesannya jelas dan mendesak banget. Pantau aktivitas online anak-anak Anda. Teknologi itu udah kayak bagian dari hidup mereka, tapi risikonya juga banyak yang nggak kelihatan. Ada saran spesifik? Aplikasi mungkin? Dia nyebutin contoh aplikasi pemantauan orang tua kayak Bark. Dia bilang ini bukan sponsor ya, tapi aplikasi semacam itu bisa bantu deteksi percakapan atau perilaku beresiko di HP anak. Kayak tanda-tanda bullying, depresi, atau interaksi sama predator. Oke, memantau. Ada lagi yang lebih penting mungkin? Ada yang mungkin lebih penting dari sekedar mantau adalah bangun komunikasi yang terbuka di rumah.
Anak harus ngerasa aman buat cerita ke orang tua kalau nemu atau ngalamin sesuatu yang aneh, nggak pantas, atau bikin nggak nyaman pas online. Jangan sampai takut lapor karena takut HP-nya disita ya. Nah, itu dia. Jangan sampai gitu. Komunikasi dua arah yang jujur dan terbuka itu kunci pencegahan paling kuat sebenarnya. Itu nasihat berharga banget sih buat orang tua. Terus, buat kita semua nih, para pembelajar yang selalu penasaran, ada nasihat khusus gak dari pengalaman dia? Ada satu kutipan dari dia yang kuat banget dan dia pegang terus. Kalau Anda merasa jadi orang terpintar di ruangan itu, berarti Anda ada di ruangan yang salah. Dalam juga. Maksudnya, Intinya, jangan pernah berhenti belajar. Terus cari lingkungan, cari orang-orang yang bisa ngajarin kita hal baru, yang nantang cara pikir kita, yang dorong kita buat tumbuh. Jangan cepat puas. oke, jadi dari pembahasan mendalam kita hari ini, kita udah ngikutin perjalanan yang, luar biasa ya dari seorang peretas. Dari masa lalu kelam ke upaya melindungi anak-anak. Betul. Kita jadi tahu sedikit realitas suram kejahatan siber terhadap anak, frustrasinya sistem kadang-kadang, dan pentingnya kita semua waspada soal keamanan digital pribadi. Intinya mungkin keahlian teknis itu kayak pisau ya. Bisa buat baik, bisa buat jahat banget. Dan jalan mana yang dipilih seringkali dibentuk sama pengalaman hidup yang kompleks dan nggak terduga. Iya. Dan sumber yang kita bahas ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungkan sama-sama. Apa tuh? Kalau ngelihat betapa gampangnya konten bahaya dan pelaku kejahatan itu nyebar dan ngumpet di internet, bahkan di clear web yang kita pakai tiap hari, seberapa aman sih kita sebenarnya? Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi, apa langkah nyata berikutnya yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar Anda di dunia yang makin terhubung ini? Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.